pagi yang baru ini, hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan, boleh menikmati cuaca yang cerah, pagi yang cerah di pagi ini Tuhan. Kami ingin melekat pada Tuhan dan Tuhan melekat pada kami. Karena itu berkatilah ibadah kami, tunas remaja pada pagi hari ini Tuhan. Kadino dan siapapun remaja yang menjadi liturgusnya pada pagi hari ini, Rando Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkatinya. Pemain musik kami, Mikael Dagut, juga Ivan Adres sebagai multimedia, Tuhan berkati, agar semua yang kami lakukan hari ini bukan semata-mata untuk sebuah kepujian bagi pribadi kami, tapi untuk kepujian bagi nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami. Inilah syukur kami tak ampun dosa dan salah kami, dan kasihanilah kami Tuhan. Dari awal hingga berakhirnya ibadah ini, kami pertaruhkan dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan Din. Oke, berarti langsung aku aja ya Kak ya dari depan ya. Langsung aja Din. Ya, baik. Oke. Shalom sahabat remaja, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kalau aku lihat ini ada Alex ya, Juwan, Dagut, kemudian Vidya Avila, ya. Terus ada Kak Cici, Kak Marta. Jadi sebelum kita menerima votum dan salam, marilah kita menyanyi memuji Tuhan dengan lagu Segala Puji Syukur. Pagi hari ini berapa banyak mau bersyukur buat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Lambaikan kedua tangan kita, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini bersyukur dengan segenap hati, naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia layak menerima pujian kita. Sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Tuhan yang mau bersyukur, lambaikan tanganmu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Berkati. Tunggal Ikau Tuhan Yesus, Ikau harapku.
kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 31. Kita akan membaca Alkitab dari Markus 10 ayat 17 sampai 31. Kak Dino boleh minta tolong ya, kita membacanya berganti-gantian. Dari ayat 17 dan 18, Alex nanti bisa baca ya. Alex 17 dan 18, kemudian 19, 20, Kak Cici, boleh ya Kak Cici ya. Kemudian ayat 21 dan 22, Gita Mabel, boleh ya. Kemudian ayat 23, 24, Juan. Kemudian 25, 26, Kak Marta. 27, 28, Dagut. Ya. Kemudian 29, 30, Vidya Avila. Nanti Kak Dino terakhir ayat 31. Boleh ya? Oke. Kakak, Ya. tadi saya ayat berapa Kak? Nggak kedengaran. Gita ayat 21 dan 22. Oke Kak. Oke ya. Oke. Ya, kita mulai dari Alex. Silahkan Alex. Iya Kak. Pembacaan Alkitab kita dengan berikut. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Gita. Yang mana Kak? Sejak masa Markus 10 ayat 21 dan 22. Oke, Kak Dino dulu aja ya. Ayat 21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan datang beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Juan ayat 23 dan 24. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 26. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?
Udah good? Ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Ayat yang 28 dengan perikop upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Ayat 29. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya, perempuan, ibu-ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Ayat 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Amin. Amin. Baik, Kak Dino akan berbagi sharing ya, akan berbagi firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, terima kasih. Pagi yang cerah ini kami boleh mendapat kesempatan untuk berkumpul via Google Meet untuk bersama-sama bersekutu dalam persekutuan remaja GKI Palangka 1. Tuhan Yesus, hamba-Mu ingin berbagi firman pada pagi hari ini, kiranya Engkau berkati, dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi remaja GKI Palangka 1 sehingga dapat bertumbuh dan menjadi remaja Kristus yang takut akan Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Berkatilah Yesus, dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Kak Dino bisa share screen nggak ya? Zoom. Oke, ini bisa kelihatan nggak? Jelas. Jelas ya? Ya, baik. Rekan-rekan pemuda sekalian, Kak Dino hari ini mau sharing dan ambil tema masa remaja adalah masa yang indah. Kalau ada, Aku ambil pulpen dulu. ya, kalau ada yang belum kenal, nama kakak Kak Dino, ya. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tapi biarpun Kak Dino belum kenal kalian semua, tapi Kak Dino sudah sayang kalian semua. Karena kalian kan adik-adik Kak Dino di Tunas Remaja. Jadi Kak Dino mau sharing karena latar belakang Kak Dino ini dosen, jadi mungkin nanti lebih kayak ngajar kali ya, bukan sharing, tapi mohon maaf gitu. Tapi intinya Kak Dino pengen berbagi dan semoga bisa menjadi pegangan buat adik-adik remaja semua. Nah, Kak Dino dulu juga pernah remaja gitu. Jadi dulu ingat sekali, dulu masih ikut Tunas Remaja, masih Kak Marta juga yang membimbing. Dan masa remaja itu adalah masa pencarian jati diri. Jadi jendela utamanya itu ada di masa remaja. Di masa remaja kalian akan mulai mengenal banyak hal, mulai melihat hal-hal yang baru, dan mulai akan menentukan langkah hidup kalian kemana. Gitu. Jadi kalau dilihat di gambar sini, ini ada satu garis lurus, kemudian ada persimpangan jalan. Nah, di situ adalah masa remaja. Jadi kemana kalian akan melangkah nanti, masa remaja ini yang akan menjadi penentunya nanti.
gitu ya. Kak Dino mau sharing kondisi dunia saat ini, tantangan dunia saat ini. Nah, jadi ada banyak hal-hal yang mengerikan menurut Kak Dino di dunia ini gitu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin tabu kalau agak tabu untuk dibicarakan, tetapi ini real, kondisi realnya. Seperti contoh satu, ada bully gitu ya, ada kekerasan, kemudian ada omongan-omongan kasar. Itu adalah hal-hal yang sering terjadi pada masa remaja gitu. Jadi jangan sampai kita terbawa dan terbuai dengan kondisi-kondisi dunia gitu ya. Kadang kan biasa tuh kalau anak-anak remaja berkumpul dengan teman-teman, tidak ada yang kontrol, jadi bisa ngomong seenaknya, ada keluar kata kasar, kemudian saling menghina. Itu nanti kalau seperti itu terus, lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Dan kita tidak akan menyadari itu. Ya, padahal itu tidak baik. Kemudian juga ada minum-minuman keras, rokok, narkoba. Itu hal yang benar-benar terjadi di dunia ini. Gitu. Jadi kita harus tahu supaya kita bisa menjauhinya gitu. Karena gini, Kak Dino sebenarnya kalau boleh terus terang di seksi pelayanan pemuda juga masih banyak pergumulan gitu. Dari waktu Kak Dino juga masih usia remaja, mulai berkumpul juga dengan teman-teman banyak, gitu kan. Terus udah mulai ada yang membawa alkohol, minuman keras, ditawarin, gitu kan, ditawarin. Kita sudah mulai tuh, mulai mengenal kan, kita sudah mulai mencoba untuk mengatakan tidak. Tetapi kan kalau sudah teman-teman, nggak teman kamu kalau nggak ikut gitu. Nah itu adalah godaan-godaan dunia saat ini. Dan yang mungkin akan menghampiri kalian ketika kalian nanti akan mulai beranjak dewasa. Gitu. Kemudian ada mencuri, hal-hal kecil gitu ya. Kita melihat ada barang orang lain, ada barang teman bagus, handphone, kita mulai ambil diam-diam karena kita mengingininya. Ada duit lagi gitu. Kemudian ada pergaulan bebas. Ini adalah hal-hal yang sangat sering terjadi. Gitu. Kak Dino ngajar di IAKN Palangkaraya, ada perasaan sedih juga gitu. Karena pada saat COVID, mahasiswa sudah mulai tidak datang ke kampus, terus sudah mulai tidak banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, terus tiba-tiba berhenti kuliah, tahu-tahu ternyata menikah, karena hamil, segala macam. Kemudian juga ada teman-teman Kak Dino yang sudah usianya masih muda, ternyata lebih dulu dipanggil Tuhan, karena hidupnya merokok, mabuk-mabukan, segala macam. Jadi itu adalah tantangan-tantangan dunia yang mungkin akan kalian temui nanti. Gitu ya. Jadi ini bukan hal yang tabu, tapi ini adalah hal yang perlu untuk diketahui supaya kalian bisa mengontrolnya. Nah, mengikut Kristus itu bukan hal yang mudah kan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau benar-benar mengikut Kristus, ya kita harus bisa menolak hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Kita boleh lihat nas Ulangan pasal 31 ayat 6, di situ mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, dalam hidup kita, harus kita senantiasa berjalan bersama Tuhan. Jadi kalau tadi ada persimpangan jalan gitu ya, ada persimpangan jalan itu, jangan takut
kita tetap jalan lurus bersama Tuhan, jangan goyah dengan simpangan-simpangan jalan yang menggoda. Gitu. Caranya gimana? Nah, make a good things. Salah satunya dengan kita sering ikuti persekutuan, gitu kan ya. Kak Dino bangga sekali dengan persekutuan remaja ini. Sebenarnya dari dulu Kak Dino tuh kepoin gitu ya, kepoin Instagram Tunas Remaja. Wah, keren sekali Tunas Remaja bisa terus aktif gitu. Seberapapun orangnya masih tetap setia melayani, aktif gitu. Jadi makanya Kak Dino pengen sekali bergabung. Kenapa? Karena kalian Tunas Remaja ini juga akan menjadi bibit pemuda-pemuda gereja nanti gitu. Jadi Kak Dino punya banyak harapan untuk Tunas Remaja ini supaya pemuda kita nanti bisa semakin bertumbuh dan bisa semakin mengenal Kristus, teman-teman pemudanya. Gitu. Kemudian juga buat kegiatan seperti belajar, kembangkan hal-hal yang baru, dan juga hobi utamanya gitu. Nah, untuk Tunas-Tunas Remaja kan Kak Dino sudah pernah kita sempat jalankan gitu ya, ada kegiatan latihan musik ensemble. Memang sempat tertunda karena PPKM kemarin. Nah, harapan Kak Dino nanti kita bisa segera lanjut lagi gitu ya. Targetnya sih paling nggak bisa sampai kita ngisi pujian di gereja. Nah, syukur-syukur nanti kalau bisa lanjut terus gitu berjalan dan makin banyak pemuda anak-anak remajanya nanti. Nah, itu jadi masa remaja itu, ini ada lagu nih, lagu Om Gere tuh, kalau teman-teman remaja tahu. Masa remaja, masa yang indah, janganlah engkau sia-siakan, isilah dengan perkara yang baik dalam hidupmu. Itu. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 itu ada mengatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah, yang mau Kak Dino bagikan, dalam kehidupan kita di dunia ini ada banyak hal buruk dan ada banyak hal yang baik. Begitu. Memang dalam masa muda kita banyak tuh keinginan kita yang ingin kita lakukan. Banyak hal-hal yang ingin kita lakukan. Kak Dino punya banyak belajar karena ketika Kak Dino dulu lulus SMA, Kak Dino pergi kuliah ke Jogja. Kak Dino benar-benar begitu sampai ke Jogja merasakan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Tetapi seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah 11 ini, tetapi ketahuilah bahwa karena sesuatu hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi apapun yang kita lakukan itu nanti pasti akan ada ujungnya. Kalau hal baik yang kita lakukan, hal baik pula yang akan kita dapatkan nanti. Tetapi kalau hal buruk yang kita lakukan, akan ada hal buruk juga yang menanti kita. Gitu. Jadi manfaatkanlah masa remaja kalian dan sampai bertemu nanti di masa muda yang sangat baik. Kalau kalian melakukan perkara-perkara yang baik di dalam kehidupan kalian. Ya, di Tunas Remaja nih Kak Dino sudah kenal Dagut, Kevin, Evan, Alex, terus siapa lagi? Aduh, ada banyak nih yang main gitar. Siapa ya? Lupa Kak Dino. Nah, itu Daryl, ya benar Kak. Daryl dan teman-teman yang lain juga. Bangga sekali Kak Dino melihat teman-teman remaja. Semoga teman-teman yang lain juga bisa terus aktif dalam persekutuan ini, gitu. Nah,
salah satu kegiatan positif Kak Dino gitu ya. Jadi Kak Dino ini lagi kesepian sendiri karena Kawulan kuliah S2. Nah, ada hal-hal positif yang pengen Kak Dino bagikan, jadi Kak Dino juga belajar dalam hal ini. Mau share screen, Dagut bisa bantu nggak kalau misalnya kita mau share screen pakai suaranya gimana ya, Gut? Waduh lah. Screen di Windows bisa rasanya. Kalau Kak Dino putar suara ini kedengaran nggak ya? Nih. Jelas, Ja. Ini ada musiknya nggak? Ada. Ada ya? Oke. Ada. Nah, jadi balik lagi, masa remaja adalah masa yang indah. Kak Dino sebenarnya masih pengen juga sih ngerasa jadi remaja gitu, karena memang masa-masa yang indah. Jadi mari kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan kita bagikan gitu. Jadi mari kita tebar hal-hal yang baik ke seluruh dunia dan tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak remaja Tuhan yang diberkati. Mungkin itu yang bisa Kak Dino bagikan ya. Jadi semangat terus untuk teman-teman remaja. Ada Alex, Charles, Gita, Juan, Dagut, dan teman-teman yang lain. Jadi semoga bisa diberkati dengan yang Kak Dino boleh sharing. Terima kasih. Boleh Kak Marta yang pimpin doa syafaat, Kak? Boleh. Ayo. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan hari ini ya kita boleh dapat pencerahan dari Kak Putra Andino. Kak Putra Andino, aku terima bergabung di Tenas Remaja. Jadi nanti kita berempat rolling mengedepan Kak Marta, habis itu Kak Cici, Kak Naya, Kak Dino. Jadi sebulan sekali lah dapat ya. Itu baik. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan pembacaan firman-Mu dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31 dengan tema orang kaya muda yang sukar masuk dalam kerajaan surga.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu bukan mengajarkan kami sebagai anak remaja-Mu untuk tidak boleh kaya Tuhan. Tapi kami percaya dengan gigih, dengan giat kami, dengan waktu, dengan ketaatan kami, dengan pertobatan kami ingin diberkati Tuhan dalam hidup kami, dalam masa remaja, bahkan kelak pemuda, bahkan sampai kami dewasa. Kami pegang teguh Tuhan, bahwa mengandalkan Tuhan itu adalah hal yang utama. Biar yang lainnya mengikuti kami. Kami pegang janji Tuhan. Dan jika Tuhan mengizinkan kemampuan kepada kami tidak lengah, kami tidak egois, kami tidak serakah, kami tidak diperbudak oleh hal-hal yang tidak baik, tetapi kami selalu melakukannya dengan baik dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus yang sumber berkat, sumber kekayaan bagi kami semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur adik-adik remaja banyak yang bergabung, dan kami percaya dengan iman bahwa adik-adik remaja ini adalah adik-adik remaja yang penuh harapan. Karena itu ke depannya Tuhan Yesus tolonglah mereka dalam pengejaran cita-citanya Tuhan. Dalam pendidikan, dalam perjuangan doa sekolah mereka, tambahkan hikmat kepintaran Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh menjadi anak yang berbeda dengan anak dunia yang lainnya Tuhan. Karena dia adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Berkati semua remaja GKE Palangka 1 atau remaja dimanapun berada Tuhan. Agar mereka tidak jatuh dalam pergaulan bebas. Dan mereka boleh menjadi anak remaja yang baik di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun mereka berada. Dalam setiap kegiatan dan perbuatan mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Buatlah rasa malu kepada mereka Tuhan kalau mereka coba-coba melakukan yang tidak benar di mata Tuhan juga sesama kami. Buatlah mereka Tuhan hati yang baik sehingga tidak akan ada pun satu iota untuk mengganggu mereka ke dalam pencobaan yang mereka tidak mampu tanggung. Terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu biarlah tumbuh di hati kami yang subur dan sebagai pedoman dalam hidup kami. Berkati kedua orang tua dari anak-anak hamba, adik-adik remaja Palangka 1 Tuhan, dalam kerja dan karya perjuangan mereka Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap rezeki dari surga mulia Tuhan, agar semua orang tua boleh damai, sepaham, sepikir, sehati, bahkan menjadi ayah yang baik, bahkan ibu yang baik, sehingga mereka boleh diteladani oleh anak-anak mereka. Berkati jemaat Palangka 1 Tuhan, berkati pemudanya, berkati remajanya, berkati semua apapun Tuhan, berkati pendeta kami semuanya, agar semuanya boleh memunculkan terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati hamba, berkati Kak Cici, berkati Kak Dina, berkati Kak Purnaya sebagai pendamping tunas remaja, berkati kami semuanya boleh sati sepaham untuk memajukan pelayanan ini, sehingga adik-adik remaja ini ketika mereka jadi pemuda, kami tidak khawatir satupun karena Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan Yesus Allah kami yang maha baik, terima kasih. Engkau juga memberkati menolong orang-orang yang sakit Tuhan. Orang-orang yang berbeban berat. Orang-orang yang mengalami kepahitan dalam hidup mereka. Biar semua akar kepahitan itu diputuskan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang sakit dipulihkan, disembuhkan karena Tuhan Yesus. Bahkan jikalau kedaulatan Tuhan sudah memanggil, biar Tuhan menghibur, menguatkan semua keluarga yang ditinggalkan. Biar dengan waktu yang ada ini, kami berkomitmen untuk melakukan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Pagi ini kami adik-adik tunas remaja mendoakan Kak Ulan yang lagi pendidikan S2-nya. Berkati dia Tuhan, tambahkan hikmat, biarlah jarak dan waktu yang terpisah antara Dino dengan Wulan, para malaikat Tuhan tetap menjaga Dino, juga menjaga Wulan, sehingga mereka tetap berkomitmen, saling mengasihi, walaupun jarak dan waktu yang memisahkan mereka, tapi di dalam Tuhan semuanya satu dalam keabadian. Terpujilah nama Tuhan, tetap memberkati keluarga kecil hamba, memberkati keluarga kecil Kak Cici, memberkati keluarga kecil Kak Naya yang kemarin diberkati nikahnya, memberkati keluarga kecil Kak Dino, biar semua kami semuanya ada dalam naungan Tuhan. Perjumpakan kami minggu depan Tuhan, dalam semangat yang baru dalam pelayanan firman-Mu, biarlah kami semuanya tetap ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang disampaikan tadi, kiranya Tuhan memberkati. Ampuni dosa dan salah kami, dan doa ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kembali kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah
hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Dino, Nugrahu, Kak Cici, Mikael, Evan, Dasyat, dan semua adik-adik Charles ya, ada juga situ. Rando, gimana nih? Coba, Rando apa Juan minggu depan untuk boleh liturgosnya? Van, walaupun kita seandainya tidak berjumpa hari Jumat, kamu sharekan liturginya untuk liturgos hari Jumat. Van lah? Yes. Di link Palangka 1. Nanti minggu depan Kak Marta yang bertugas firman Tuhannya. Baik. Aydin, terima kasih sudah merapat. Semoga tidak putus di tengah jalan, tetap semangat. Kami terima dengan senang hati dan tangan terbuka yang lebar. Ayo kita sepakat untuk memajukan remaja kita, biar mereka nanti pas landing ke pemuda, kita nggak khawatir. Terima kasih tadi sudah dahsyat. Juan, kamu kah liturgos minggu depan, Dek? Siap kah, Dek? Wan? Bisa, Bu. Ya, iyalah. Siaplah nanti Charles. Kakak request lagu Semua Baik. Dari semula telah Kau ciptakan hidupku dalam tanganmu, dalam anugerahmu. Salah satu lagunya. Pilih lagu Dayak 1. Ya, pilih lagu Dayak 1. Boleh. Untuk minggu depan. Bet 1, 2. Nah, aku ada usul, Pan. Kamu bagian itu. Kalau bisa,
pembacaan itu ada tetap dua. Perjanjian lamanya liturgos, yang firman Tuhan disampaikan itu ada baca juga. Jadi perjanjian lamanya ada, perjanjian barunya ada. Perjanjian lamanya dibacakan oleh liturgos, yang perjanjian barunya firman boleh kita baca seperti Kak Dino tadi ajak. Bagus. Lah, karena yang mendasari misalnya hari ini Markus itu dari Ayub pasal berapa itu ada. Jadi mulai minggu depan kita gunakan 2 ayat. Perjanjian lamanya apa, bacaannya itu dipimpin oleh liturgos. Nah, untuk renungannya ada bacaannya juga perjanjian baru. Nah, itu nanti terserah mau ajak seperti Dino tadi, bagus juga. Mungkin itu aja dari Kak Marta. Dari Kak Cici, mungkin ada yang mau disampaikan? Cuman mau menyampaikan terima kasih banyak untuk Kak Dino yang sudah dengan senang hati melayani adik-adik remaja dan turut semoga minggu depan dan seterusnya Kak Dino masih bersedia untuk bersama-sama dengan kita membina adik-adik remaja Palangka 1. Jujur Kak Dino, sebenarnya ini adalah pergumulan yang sangat berat yang kami rasakan bersama-sama dengan Kak Marta dari kami membentuk Tunas Remaja dulu. Karena kami sangat khawatir sekali untuk melepaskan adik-adik ke tingkat pemuda. Mohon maaf ini Kak Dino, mohon maaf sekali. Mungkin kekhawatiran kami berlebihan, tapi semoga tidak sesuai dengan pikiran negatif kami tentang pemuda. Karena kami sangat khawatir sekali karena dari sekolah minggu mereka naik ke Tunas Remaja sampai saat ini berubah menjadi seksi pelayanan remaja, kami sangat membina mereka. Jika ada salah satu dari adik remaja kami yang gagal, kami menganggap diri kami gagal mengajar mereka. Karena mereka adalah aset kami. Jadi kami tidak mau sembarangan melepaskan mereka. Mungkin ketika Kak Dino terlibat dalam pembinaan remaja nantinya, Kakak akan merasakan betapa kami itu khawatir sekali melepaskan adik-adik ini ke tingkat pemuda. Karena itu kami tidak mencari banyaknya adik-adik remaja yang mengikuti ibadah, tetapi kami menanamkan iman dan pengharapan mereka itu benar-benar di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah di-sharekan oleh Kak Dino tadi, bagus sekali. Di depan sana ada jalan yang banyak sekali. Dan nanti ketika adik-adik dewasa, kita pasti akan menemui itu. Yang seharusnya lurus, di sana ada banyak sekali cabang, ada banyak sekali keinginan, ada banyak sekali yang kita lihat yang sangat menggoda kita. Dan di sanalah kita diuji. Itu yang menjadi dasar kami, bahwa kami terbeban sekali untuk benar-benar membina iman mereka. Supaya mereka benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi mohon maaf kalau misalnya kami dengan berat hati melepas adik-adik ini. Karena mereka baru bisa kami lepas ketika mereka kelas 2 SMA ya Kak? Ya. Padahal harusnya mereka sudah boleh masuk ke pemuda, tetapi tidak kami lepas karena kami sayang sama mereka. Mohon maaf kalau perasaan itu berlebihan. Betul aja kata Kak Dino tadi. Aduh. Tapi penghakiman itu kan tetap adalah tadilah Pengkhotbah 11 ayat 9. Nah itu adik-adik Mikael dengar ya, penghakiman itu ada. Itu. Iya. Betul, Ja. Din, kamu nggak pernah merasa berkemah dengan mereka. Pandemi nih, Ja, kita nggak ada berkemah. Saya berapa tahun berkemah, tapi mereka tuh percaya orang tuanya melepas. Bingung saya. Saya tidur dengan kelompok di sebelah kerenda itu anak laki-laki, di sininya perempuan, aman. Dikirain macam-macam, nah itu bikin rindu tuh deh. Seperti kita rindu dengan mantan pacar kita. Itu rindu kami dengan pemuda, dengan remaja maksudnya. Terima kasihlah sudah, ya oke dah gitu. Oke, ini Gita nih, aku baru lihat Gita. Kalau Juan sih aku udah kenal banget. Juan siapkan nantilah, walaupun rumah Juan masih di PAL 11 Kak Juan? Atau sudah di sini? Udah diparkir. Oh ya, nggak apa-apa. Berarti sinyalnya kuat, Ja, karena dekat. Dikira di PAL 11 sana Jalan Nagasari kan jauh.
Ya, udah. Oke ya. Aku mau ke gereja dulu nih jam 9 juga. Aku sembahyang 2 kali, Din. Sampai nanti sore sembahyang pemuda. Oh iya. Nah, nanti sore ada ibadah pemuda pertama di gereja Osana. Mereka coba. Tapi Iya. jam pertama tadi boleh jujur, yang datang tuh nggak sampai 10. Ternyata masih menyukai lip streaming seperti kita begini. Itu ternyata ibadah. Udah Nggak tahu mulai nanti pemuda, terbiasa. nanti sore. Iya. Nah, itu ya. Aku keluar dulu lah. Oke, siap. Permisilah, sampai Terima jumpa kasih. minggu Sampai depan. jumpa Terima semua. kasih. Juan, Selamat siap hari ya. Kak Marta. Dah, Siap, Kak. makasih Kak Cici, Kak Dino. Makasih semua. Nah.